Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda dalam kurungan antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dalam kurungan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi Allah memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suhuf atau lembaran-lembaran suhufnya Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, suhuf Ibrahim, lembar-lembar Ibrahim, kemudian kitab Taurat, kemudian Injil diturunkan kepada nabi penerimanya dalam bentuk satu kitab sekaligus. Turun satu kitab. Sedangkan Al-Quran dia turun, Al-Quran ini tempatnya tinggi sekali kan di Lauhil Mahfuz. Tempat tertinggi itu turun sampai di langit dunia. Nah, atau di Baitul Izzah. Turun secara sekaligus satu bentuk kitab. Pada hal ini terjadi di bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, kita sama-sama tahu dari kitab yang utuh ini, kemudian yang ada di langit, yang sudah turun ke langit dunia ini, Jibril menurunkan secara secara mau dibilang acak juga nggak tepat, satu persatu ayatnya diturunkan tidak berurutan berdasarkan situasi yang terjadi di bumi dengan Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah,
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Jadi ini merupakan pujian bagi Al-Quran. Al-Quran itu isinya petunjuk, kemudian selain itu juga dia menjadi penjelasan atas petunjuk. Jadi itulah kenapa ada tafsir Quran dengan metode tafsir sebuah ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, penjelasan ini adalah dalil, alasan, atau hujah. Hujah itu penjelasan yang nyata yang dipakai untuk menentang kesesatan dan penyimpangan, serta pembeda antara yang hak, yang betul, dan yang batil, yang salah, antara yang halal dan yang haram. Kemudian firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Jadi tadi kan kita bicara tentang bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu dikenal dengan Al-Quran. Yang kedua adalah puasa. Nah, di sini ayat penjelasan ayat tentang puasa. Barang siapa di antaramu hadir, maksudnya hadirnya adalah dia ada di negeri tempat tinggalnya, menetap, bermukim pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi ayat ini menggantikan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa bolehnya orang sehat yang sedang tinggal di tempat tinggalnya, di kotanya, tidak sedang safar, untuk tidak berpuasa. Jadi ayat sebelumnya ada orang kalau di rumahnya, dia punya pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Nah, ayat ini menasahnya sehingga mewajibkan orang yang tidak berpergian untuk berpuasa. Kemudian firman Allah berikutnya, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian mereka itu tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Jadi Allah mengkehendaki adanya pengganti atas apa yang kita tinggalkan. Firman Allah berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jadi kalau kita tuh tadi sakit atau dalam perjalanan yang menyebabkan kita tuh kesulitan untuk melaksanakan puasa ini, Allah memberi keringanan. Oke, nanti suatu saat sudah selesai, sudah rileks, sudah senggang, berpuasalah untuk mengganti apa yang ditinggalkan. Kemudian di sini ditambahkan juga bahwa Allah menghendaki kita mencukupkan bilangannya. Jadi puasa yang dulunya itu dulunya kan sebelum Muslim ada, masih ingat kan, 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ada 36 hari dalam setahun. Sekarang udah jadi 30. Nah, Allah menghendaki bahwa jangan dikurang-kurangi lagi, tetaplah 30 atau 29 sesuai dengan kadar bilangan Ramadan. Nah, cukupkanlah bilangannya, jadi jangan dikurang-kurangi lagi. Kemudian firman Allah berikutnya,
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya atau atas huda petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maksudnya adalah jika Allah memberikan hidayah, petunjuk kepadamu, maka bersyukurlah dengan mengagungkan Allah. Jadi tidak semua manusia itu Allah berikan hidayah untuk berpuasa. Jadi balasan atas sebuah perbuatan baik adalah hidayah atau inspirasi untuk berbuat baik kembali di masa berikutnya. Jadi ketika kita tuh bisa berpuasa, maka bersyukurlah kepada Allah, agungkan nama Allah. Hal ini juga sebagian ulama menjadikan ayat ini dalil dari pensyariatan takbir pada hari raya Idul Fitri. Itu dulu Al-Baqarah 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.